Seorang muslim sejati tidak hanya percaya kepada Allah, tapi juga wajib tunduk kepada Muhammad. Sebagaimana dalam ini nantinya yang akan kalian simak pengakuannya. Seorang Kristen sejati tidak hanya percaya kepada Allah Bapa, tapi juga tunduk sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10-11. Dua agama besar, dua tokoh sentral, dua panggilan untuk tunduk total. Tapi, apakah bentuk ketundukannya sama? Muslim tunduk kepada Allah melalui Muhammad. Kristen tunduk kepada Bapa melalui Yesus. Tapi ada pertanyaan besar yang jarang ditanyakan. Apa arti sebenarnya tunduk kepada Yesus? Dan, mengapa ketundukan ini tidak bisa disamakan dengan tunduk kepada Nabi manusia? Video ini bukan sekadar perbandingan agama. Ini tentang kebenaran, otoritas, dan keselamatan. Tonton sampai akhir, karena di bagian terakhir, Anda akan mendengar satu pernyataan dari Yesus sendiri, yang tidak akan pernah Anda lupakan. Sebelum lanjut, like dan subscribe Al-Murid untuk mendukung kami dalam berapologetika. Mari kita mulai. Oke, Muhammad Arnas, saya tanya dulu nih Bang, umur berapa Bang? 23 Bang. 23, oke. Islam ya? Islam. Oke, ya ini nampaknya asalnya mungkin Indonesia Tengah atau Indonesia Timur ya? Bugis. Timur. Makassar. Oh Makassar, apa Kareba? Alhamdulillah baik. Oke, baik, oke. Bang, kita ini ingin memberitahu bahwa umat Islam itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Nah, saya pengen 2025 supaya abang berhenti menuhankan anaknya Aminah Bang. Jangan lagi kau buat dirimu takluk kepadanya. Gimana? Mau Bang? Coba saya tanya dulu Bang ya, saya tanya dulu. Coba kau merenung Bang, merenung. Coba, kepada siapakah kamu membuat dirimu? Kepada siapakah kamu buat jiwa ragamu patuh, taat, tunduk? Kepada siapa? Kalau saya pribadi Bang, kepada Allah. Kepada Muhammad? Kalau Muhammad kan utusan Allah juga. Kan nggak saya tanya itu Bang. Pertanyaan saya, kepada siapa kau buat jiwa ragamu taat, patuh, tunduk? Kepada Allah. Kepada Muhammad? Juga Bang. Juga kepada Muhammad. Jadi jawabannya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi umat muslim itu Bang menyerahkan ketaatan, ketundukan, dia serahkan jiwa raganya itu kepada Allah dan Rasulnya. Makanya saya bilang Bang, kalian ini dikerjain sama Muhammad. Cuman Muhammad harus membawa-bawa sosok lain, yaitu Allah. Padahal sesungguhnya kepada Muhammadlah kalian menyerahkan dan menundukkan diri. Bisa abang taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad? Bisa nggak? Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Harus dua-duanya. Iya, harus dua-duanya. Nah, di dalam Kristen Bang, sebenarnya Bang, mirip. Di dalam Kristen itu tidak bisa kita menyerahkan ketaklukan, ketundukan kepada Bapa di sorga kalau tidak menyerahkan ketaklukan dan ketundukan kepada Yesus. Maka kata Yesus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Gitu Bang. Jadi kita itu harus menyerahkan ketundukan, ketaatan kita kepada Bapa di sorga dan kepada Yesus. Jangan kepada Allah dan Muhammad Bang. Kalau Anda menyerahkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan Muhammad, tahu nggak apa yang terjadi? Tahu apa yang akan terjadi padamu? Enggak. Tahu nggak? Tidak dalam, dengarkan, yang terjadi padamu adalah tidak dalam waktu yang lama lagi
kau akan buat dirimu pergi ke Arab mencium sebongkah batu. Lah, nggak percaya. Bang, kalau Anda patuh sama Muhammad, taat, Ya, Bang. dikendalikan sama Allah dan Muhammad, punya duit buat apa? Maksudnya punya duit. Kalau Anda punya tabungan nih, punya tabungan, buat apa orang muslim kalau taat sama Allah dan Rasulnya? Kan biasa dia berangkat haji bagi yang mampu. Iya, buat nyium batu ke Arab. Gimana sih? Sampai Arab sana main lempar-lemparan batu, main cium-ciuman batu. Kan begitu. Aduh, bagi Edi. Itu yang terjadi. Makanya saya bilang, Bang, 2025 ganti Tuhan, jangan lagi Muhammad. Begitu, Bang. Bang, coba ya kita ngobrol santai nih. Ada nggak orang yang mempertuhankan uang? Tidak ada. Ada nggak Tidak ada, orang Bang. yang mempertuhankan manusia? Tidak ada. Memang sulit ini. Bang, ada lagunya loh itu, Bang. Ada lagunya. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Tereret, tereret. Tahu? Enggak, Bang. Kalau saya boleh tanya, Bang. Terlalu Anda. Terlalu. Itu lagunya Rhoma Irama, Bang. Tahu Rhoma Irama? Jangan-jangan Anda nggak tahu Rhoma Irama. Tahu Rhoma Bang. Irama? Tahu. Nih, Rhoma Irama itu punya lagunya bagus ya. Lagunya itu, nih, ya saya ketikkan dulu ya, Bang ya. Bentar nih ya. Nih, bentar ya. Saya putarkan lagunya, Bang ya. Ini lagu Rhoma Irama nih. Mengapa kau tuhankan manusia? Judulnya apa sih itu ya? Mengapa kau menuhankan benda? Apa judulnya itu, teman-teman? Enggak ada lagunya itu, Bang. Aduh, kok tidak ada? Bang, tujuannya Rhoma begini untuk apa sih, Bang? Irama. Sebentar bang ya. Rhoma Irama. Aduh. Saya pengen nanya, Bang. Gimana? Tujuannya bikin begini untuk apa, Bang? Untuk menyadarkan kalian supaya kalian jangan lagi menuhankan. Nih sebentar ya. Ya. Bentar. Ini lagunya nih. Bentar ya. Sabar nih. Ini bang lagunya nih. Kedengeran nggak bang? Kedengeran? Kedengeran. Coba nih. Oh, lama ini lagunya nih. Ini ya. Ini sudah Gak sini. usah bahas itu, Bang. Dan ini. Gak usah bahas yang itu, Bang. Aduh, ini lagunya nggak dapat lihat nih. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Nah, itu kan. Mengapa kau tuhankan manusia? Ya maksudnya Muhammad itu. Mengapa kau menuhankan benda? Maksudnya Hajar Aswad itu. Jadi kalian umat muslim jangan lagi kau tuhankan manusia, yaitu Muhammad. Memang bukan Gimana sih? Muhammad yang dituhankan.
Mengapa kau menuhankan Muhammad? Mengapa kau tuhankan Hajar Aswad? Gitu bang. Jadi bang, supaya besok Anda jangan lagi menyerahkan diri Anda, ketaklukan Anda kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Ya, betul bang ya? Oke? Bang, ini tadi jawaban saya, pertanyaan saya bang belum ditanya. Apa itu? Dijawab. Tujuan abang bikin begini. Tujuan Ini- saya bikin seperti ini itu adalah untuk menjawab syubhat-syubhat. Orang-orang Kristen tak tahu syubhat. Syubhat itu maksudnya sebuah apa namanya? Syubhat itu maksudnya keraguan gitu sebenarnya itu, ragu-ragu begitu ya kepada kekristenan, pertanyaan kepada kekristenan. Nah, saya balikkan pertanyaan itu, saya jawab dan saya balikkan pertanyaan itu kepada orang Islam sendiri. Ketika orang Islam berkata kepada kami orang Kristen, "Hei Karesteng, kenapa kau tuhankan manusia Yesus?" Ya saya jawab, setelah saya jawab saya balikkan, "Hai umat Islam, pertuhankan Muhammad." Gitu bang ya. Kalau menurut saya sih bang, kalau masalah agama tidak ada habisnya. Gitu ya. Iya bang. Iya iya. Makasih bang. Sama-sama bang. Suara saya kedengeran ya? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Kedengeran ya? Iya. Kedengeran kan? Iya bang, kedengeran. Oh iya. Ya soalnya ada yang telepon, mengganggu. Oke gitu ya. Oke bang, lanjut bang. Cari yang Oke. lebih berilmu. Oke, baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sebentar ya. Kita kasih naik, ada sebentar. Aziz, coba Aziz MJB. Aziz. Iya, selamat siang Aziz. Apakah Anda ini seorang muslim? Ya muslim. Aziz, nah, silakan Ya, Bang, muslim. nyalakan kamera Anda. Mana nyalain ya? Belum tahu. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau tuhankan Hajar Aswad? Ya, silakan Bang. Silakan. Lalu Des. Agak bisa masuk. Waduh, lama. Jangan lama-lama lah, Bang. Ini disilang nih. Baiklah, Video. ya udah tidur di bawah sana. Oke, kita kasih naik ada Syah Putra. Syah Putra. Ya, selamat siang Syah Putra. Siang kembali. Ya, nyalakan kamera, Bang. Oke, bentar. Ya, Syah Putra, saya mau tanya dulu, Bang. Islam atau Ya. Kristen, Bang? Saya Islam. Islam, oke. Baru datang atau baru menyimak atau sudah dari tadi? Ya, baru nyimak sih. Baru lihat ini. Oke, Bang. Tertarik Ini aja sama forum pembahasannya. debat. Ya, ini forum debat, tapi bukan forum hujat-hujatan ya, Bang ya. Debat. Ya, saya gitu. paham. Oke, Ya, kita debat itu kan boleh. artinya dialog berintelektual kan? Oke, ya Bang. Jadi menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menuhankan manusia? Ada, Ada nggak orang yang menuhankan benda? ada. Muhammad manusia nggak? Manusia, dia Oke, Rasul. berarti ada nggak peluang bahwa dia itu dituhankan? Tidak ada. Nah, di sini kan banyak Muslim tidak. Wah, saya nggak mau melanjutkan. Bang.
Gini Bang, tenang ya, Coba tenang lah. Bang. Muhammad kan manusia. Ya. Dan menurut Al-Quran, manusia itu bisa dituhankan, betul? Iya. Artinya ada kemungkinan manusia itu bisa dipertuhan oleh manusia lain, betul? Oke, ini saya tanya ya. Sebentar dulu, berarti ada peluang nggak Muhammad itu dituhankan oleh manusia lain? Tidak ada. Berarti Muhammad bukan manusia. Nah, ini dia yang kesalahpahamannya. Muhammad manusia. Gini bang. Saya ulangin satu kali lagi ya. Gelas gelas bisa pecah, betul? Betul. Berarti kalau ini gelas, berarti ini bisa pecah, betul? Betul. Nah, premis pertama. Menurut Al-Quran, manusia itu bisa dipertuhan oleh manusia lainnya. Walaupun Iya. tidak boleh. Menurut Jangankan manusia, Al-Quran tidak setan boleh. pun ada yang dituhankan. Berarti Ya, ada peluang jangankan nggak Muhammad manusia. dituhankan? Coba dengar dulu. Jangankan manusia, setan pun dipertuhankan sama manusia. Oke. Ingat. Nah, Berarti ada poin peluang. yang pertama, Berarti poin ada yang peluang pertama. bahwa Muhammad juga dipertuhankan? ya itu bagi orang-orang mungkin bukan orang Islam. Ingat, Bang, yang bukan kita nggak mempertuhankan bahas manusia baginya, Bang. itu Aduh, bukan ini Anda Islam. sudah mencampurkan dok. Enggak, ini masalahnya temanya kan tengok tuh. Masalahnya apa? Ganti Tuhan Bang, Muhammad. kita jangan ngomong masalah dulu. Kita ngomong peluang dulu. Abang tahu peluang nggak? Iya, kemungkinan besar. Iya, peluang itu adalah sesuatu yang bisa terjadi. Dulu waktu kita sekolah, kita ngomong masalah peluang. Peluang itu adalah kemungkinan terjadinya sesuatu itu adalah mungkin. Betul? Bang, jika ada manusia yang menuhankan Muhammad, ya, itu sesat. Paham ya? Sebelum kita ngomong itu, berarti Muhammad sesat. berarti Muhammad berpeluang dituhankan juga, betul? Dipeluangkan atau tidaknya, yang mentuhankan Nabi Muhammad itu sesat, Bang. Bang, jangan Ya. ke situ dulu, Bang. Pelan-pelan. Seperti Sebelum Anda kita membahas menuhankan umat manusia Islam juga, kan? mentuhankan Muhammad atau Anda menuhankan tidak. manusia juga kan? Iya nggak? Kalau saya jelas, saya mengakui, saya menuhankan Yesus dan Yesus. Yesus itu manusia. Saya akui itu, saya akui. Iya, dia manusia. Iya. Kenapa Anda tuhankan? Kalau dia manusia. Karena saya diperintahkan oleh Bapa di surga dan oleh Yesus supaya saya menyerahkan ketaatan, kepatuhan mutlak kepada Dia. Siapa yang merintahkan? Yesus dan Bapa di surga sendiri. Yesus dan Bapak surga. Iya. Emang Yesus dan Bapak itu satu kepribadian? Saya tanya sama Anda. Nanti kita kemana-mana bahasan kita. Enggak. Jangan ke situ Ini dulu. masalahnya Anda Bang, bilang tenang tadi dulu, tenang ya, ada yang tenang. Kita ini kalau manusia. ngobrol tuh satu-satu. Jangan semua kita borong. Anda kan tanya Enggak, kepada saya, enggak. apakah saya Ini kembali menuhankan konteks Anda. manusia? Apakah saya menuhankan Yesus? Saya jawab iya. Kenapa? Ya, manusia, Karena Yesus itu kan? diperintahkan. Tenang Bang, tenang. Karena itu diperintahkan oleh Yesus sendiri dan diperintahkan oleh Bapa di surga. Supaya saya hidup di kebenaran, supaya saya mencapai hidup yang kekal, maka saya harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya. Saya Pertanyaan nggak boleh ini menjadikan setan, saya nggak boleh menjadikan yang lain sebagai Tuhan saya. Ini pertanyaan saya ya Bang ya. Coba dengar Gimana? Nah sekarang Coba begini, dengar lu, Bang. tenang, Abang tenang jangan dulu, mau tenang. marah sendiri, Bang. Sebelum kita lari, Coba, Abang sebelum jangan kita mau lari-lari marah kemana-mana, tenang. Anda tadi sudah mengatakan bahwa ada orang Anda yang boleh menuhankan berbicara setan, tapi saya nggak boleh berbicara. Kayak mana nih konsepnya? boleh berbicara. Anda Ada ngomong, orang yang saya menuhankan jawab. setan, betul? Saya jawab ya. Singkat saja dulu. Ada orang yang menuhankan setan, betul? Ada. Oke, kenapa disebut dia menuhankan setan? Karena dia menyembah setan. Gini-gini sama setan. Tidak mesti. Terus gimana? Setiap ibadah itu kan punya konteks sendiri. Iya, syaratnya sesuatu dikatakan menuhankan itu gimana? Ya dia itu mengakui kalau dia itu Tuhan.
Anda percaya pada baik, saya pulpen. tunjukkan satu ayat dalam Kalau Al-Quran. Kalau pulpen itu Baik. Tuhan, Anda pasti percaya pada pulpen itu kan? Baik. Saya tunjukkan. Anda Ini berbeda definisi pada dia, Anda kan? ini mengada-ngada sebenarnya, Bang. Lah, Itu tidak sesuai dengan Mengada. Al-Quran. Enggak, ini aku tanya dulu ya. Aku boleh nanya nggak? Sebentar, kita ini ya, kita Nah, kan tunjukkan sebentar. ayat dalam Al-Quran ya. Ya, silakan. Kita harus mengajarkan ini terus teman-teman kepada orang-orang Islam supaya mereka sadar bahwa Muhammad itu adalah Tuhan mereka. Tadi Anda katakan menuhankan adalah mengakui bahwa dia Tuhan gitu ya. Itu menuhankan ya? Baik. Ya. Makanya mereka ini nggak sadar-sadar kalau Muhammad itu Tuhannya mereka. Dan yang Baik. perlu kamu ketahui. Oke, baik. Sebentar, tidak Bang. ada Jangan ngomong dulu, Bang. umat Islam Jangan boros-boros, itu Bang. Jangan percaya dihabisin kepada energinya. Tuhan Kesini dulu. selain Allah. Oke, ini Al-Quran atau bukan? Ya. Oke. Coba baca, Bang. Silakan baca sendiri. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Saya mau tanya nih. Syarat menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah dia mengakui bahwa hawa nafsu Tuhannya gitu ya? Itu konteksnya beda, Bang. Nah, sekarang beda lagi. Abang itu enggak gini. Abang itu kalau mau baca Al-Qur'an itu ada konteksnya. Ya udah, sekarang kenapa disebut dia menuhankan hawa nafsunya? Yang mana? Makanya Abang tadi kalau saya baca suruh ayat itu baca, harus ada. Makanya kalau harus disuruh ada baca, konteksnya. harusnya baca. Coba kamu Ya, yang baca dah. abang itu. Coba nih kamu yang baca dah. Nih. Oke. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, Dan- berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ada, Bang. Aku Oke, bilang kan seperti tadi apa? ada. Seperti Ngapain apa diputar-putar syaratnya? lagi? Nah, tenang. Syaratnya apa sehingga dia disebut menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maksudnya kayak mana nih? Makanya saya bilang kalian abang nggak ini kan sadar cuman Tuhan muter-muter kalian tuh aja. Muhammad. Bentar, saya balikin dulu kamera saya. Enggak. Sabar. Enggak, coba saya boleh Saya bertanya bilang enggak? kalian tidak sadar menuhankan Muhammad nih. Bentar. Saya boleh bertanya enggak? Bang, kita selesaikan satu-satu. Jangan boros-boros, Bang, bicaranya, Bang. Jangan terlalu banyak sekali kita ngomong bahas Enggak. sesuatu. Ini maksudnya Sebentar. kita mau dialog atau abang sendiri yang berbicara? Kita saya nggak boleh dialog, bicara. Bang. Dialog kita. Iya, kalau Cuman andanya jangan dialog, kemana-mana. Kenapa Anda selalu yang berbicara? Bang, banyak yang ngomong di bawah itu, Bang. nggak Umat adil Islam ini namanya. IQ-nya kok sangat rendah sekali. Coba dengarkan Bang. saya, Bang ya. Dengarkan saya. Anda Astronom, tadi saya matematika, tanya. kedokteran, Tadi itu Anda saya penemunya tanya. semua orang Islam, Bang. Ada nggak orang yang menuhankan setan? Anda bilang ada. Syarat Ada, saya menuhankan bilang ada setan tadi. itu adalah Kenapa mengakui itu bahwa aja yang setan dibahas? Tuhan, gitu kan? Iya. Nah, berarti udah saya syarat jawab. menuhankan Saya hawa sudah nafsu mengiyakan. mengakui bahwa hawa nafsu Tuhan. Itu kan beda, Bang. Coba dengar dulu saya bilang. Terus beda gimana? Ya, saya mau tanya itu, coba teruskan. Apa yang dilakukan oleh seseorang sehingga seseorang tersebut dikatakan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Apakah dia begini-begini? Oh, hawa nafsu, hawa nafsu. Emang Apa Anda gitu-gitu? menyembah Gimana? Tuhan Anda seperti itu? Saya Emang nggak Anda seperti itu menyembah Tuhan definisi Anda seperti saya. itu? Definisi Jadi saya seperti tidak apa? seperti itu. Nah, itu Anda paham. Makanya saya bilang definisimu salah Kan ada tadi. definisi yang tersendiri kan? Anda menyembah Tuhan Anda dengan Menuhankan cara hawa lain. nafsu adalah ketika kau buat dirimu dikendalikan, dikuasai, takluk, tunduk kepada hawa nafsu tersebut. Betul? Iya, iya, coba abang dengar dulu. Abang Silakan. dengar dulu ya. Ya. Umat Islam itu tidak ada, Bang, yang Jangan ke menuhankan umat Muhammad. Islam dulu. Aduh, Lah, ini kan jangan ke konsepnya umat Islam dulu. Muhammad. Kita belum bahas ke sana, Pian. Kalau kamu ke itu,
kalau kamu tidak lulus tentang pengertian manusia dituhankan, benda dituhankan, kamu tidak akan mengakui Muhammad Tuhanmu. Kok kamu umat muslim tidak Ya ampun. menuhankan Muhammad? Gini. Orang belum ke situ bahasan. Abang- Bahasannya itu menuhankan manusia, menuhankan hawa Iya, seperti nafsu, Anda. menuhankan Iya, seperti uang, Anda. menuhankan benda, Iya, seperti menuhankan setan. seperti Anda. Nah, coba definisikan dulu menuhankan. Ya, seperti orang seperti Anda. yang Definisikan menuhankan dulu manusia. menuhankan, silakan. Ya, Silakan. Bang. Definisi menuhankan itu semua orang berbeda-beda, Bang. Enggak berbeda-beda Setiap menurut keyakinan itu Al-Qur'an. beda-beda. Menurut Al-Qur'an, apa definisi menuhankan? Ya patuh pada perintahnya. Patuh Itu yang pada pertama. perintahnya. Baik, sekarang saya tanya, Ya. kamu patuh pada perintahnya Muhammad nggak? Setiap yang baik saya patuh. Pertanyaan saya bukan itu. Kamu patuh nggak kepada perintahnya Muhammad? Patuh? Iya, makanya saya bilang Tuhanmu Muhammad, Piang. Tuhanmu itu Muhammad. Jadi kenapa kau ini patuh sama Paulus? Kutanya. Di mana? Di mana kami harus menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kami kepada Paulus? Di mana? Kristen dari mana Kristen? Dari mana? Siapa yang buat? Pernah Coba Yesus bilang Kristen? tunjukkan, Ada Yesus bilang Kristen? tunjukkan satu ayat bahwa kami orang Kristen harus menyerahkan ketaklukan, ketundukan kami kepada Paulus. Di mana? Ya udah. Kenapa Kristen itu ada? Apa sih ya? Udah kau di bawah sana. Coba lu. Udah di bawah Itu sana. siapa Di perintah bawah siapa? tidur sana, di bawah sana. Apa kata Paulus? Supaya kita mengikuti sama-sama kita mengikuti Yesus. Itu kata Paulus. Marilah kita takluk, marilah kita taat kepada Tuhan kita yaitu Yesus. Gimana sih kalian ini? Gimana suruh taat sama Paulus di mana? Baik Paulus, baik para rasul, Petrus, Yohanes dan lain sebagainya menyuruh kita bersama-sama supaya kita menyerahkan kepatuhan, ketundukan kita kepada Yesus. Supaya Yesus yang memerintah di hati seorang Kristen. Di hati seorang Muslim siapa yang merintah? Ya Muhammad. Makanya berangkat ke Arab nyium batu. Kalian gak sadar-sadar sih. Makanya 2025 ganti Tuhanmu, ganti, jangan lagi Muhammad. Gimana sih? Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Sabar, ada Rozak. Silakan Rozak. Mana nih Rozak? Oh, tidak nyangkut dia teman-teman. Kita kasih naik ada ini Syah Putra tadi sudah. Ah nih Hanafi mau naik lagi nih. Ya silakan Hanafi. Hanafi. Kenapa kamu gelap-gelapan lagi Hanafi? Nanti kamu jadi nabi lagi loh. Gelap apanya gelap Des? Tempatmu itu jangan Apanya gelap? gelap-gelapan. Nanti di sana Masih kamu kurang- jadi masih nabi kurang kayak ini. Muhammad. Kamu itu Des, Hanafi, kalau ngomong pinter banget Des. Apa? menurut agama Islam ada tidak orang yang menuhankan hawa nafsu? Nggak usah ke situ dulu Des. Nah, langsung takut dia.
nanti ketahuan umat Coba, Dis. Islam menuhankan Dis. Muhammad. Nggak ada, Dis, nggak ada. Kok nggak Nggak ada. ada? Buktinya kamu Nggak ada patuh-patuh manggut-manggut sama dia. Nggak ada, Dis. Itu cuma omong kamu doang itu. Siapa Menurut yang kamu nyuruh doang orang itu Islam terlalu- nyiumin terlalu- batu di Arab? Kamu framing, Des. Siapa yang nyuruh Des, orang Islam kamu framing, nyiumin batu di Arab? Kamu pinter ngomong, Des. Hanafi, Dis, coba buka yang kacamatanya. menyuruh Dis, saya umat pengen tahu Islam mata kamu untuk itu kayak apa, mencium Dis. batu Buka ke Arab siapa? kacamatanya. Buka kacamatanya, Des. Buka kacamatanya. Pengen tahu saya. Oh, lari kemana-mana. Kayak apa muka kamu? Udah hitam, dekil, jelek lagi kamu. Tidak Matanya, buka apa-apa. kacamatanya kamu. Tidak apa-apa. Buka kacamatanya. Walaupun Buka hitam kacamatanya. dekil begini, banyak yang Kamu nonton itu saya tuh. pinter ngomong, Banyak yang Des, banyak pinter yang ngomong, menunggu-nunggu saya siaran, termasuk Pinter kamu. ngomong kamu. Kalau suruh ngomong pinter. Gak ada Hanafi, istilahnya. Muslim coba itu Hanafi. menuhankan Muhammad itu nggak ada, Des. Nggak Siapa ada yang nyuruh Muslim kamu itu nyium menuhankan batu ke Muhammad. Arab? Nggak ada, Dis. Nggak ada, Dis. Terus kenapa umat Muslim nyiumin batu ke Arab? Muhammad itu dituhankan nggak ada. Itu Rasul, Dis. Utusan, Dis. Terus kenapa? Kecuali orang Kristen yang menuhankan manusia itu, iya, seperti kamu. Kenapa Seperti orang kamu Kristen tuh, disebut Dis, yang menuhankan pinter Yesus? ngomong itu, Dis. Kenapa Yang orang pinter Kristen ngomong disebut itu, menuhankan Dis. Yesus? Kamu, Dis. Apanya? Kenapa menurut sudut pandang kalian orang Kristen menuhankan Yesus? Ya, kenapa kamu menuhankan manusia? Nah, kau nonton saja kau di bawah. Tidur kau di bawah sana. Enggak. Nah, tidur kau di bawah sana. Ada sekelompok orang Kristen di gereja. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang Kristen di gereja? Mereka berseru-seru memanggil-manggil Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Datang orang Islam. Tuh, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Orang Kristen lagi menuhankan manusia. Ternyata besok-besok gantian orang Kristen lewat. Pak, jalan ditutup, jangan lewat sini. Ada apa? Oh, di depan lagi ada acara umat Muslim. Nah, dilihatin lah. Ternyata umat Muslim gelar tikar di tengah jalan. Ya Rasul, ya Rasulullah, trung trung trung. Ya Rasulullah, trung 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 trung. Coba kalian lihat bedanya di mana? Sama. Masalahnya orang Kristen jelas tegas. Saya mengakui. Saya menuhankan Yesus. Orang Islam nggak ngaku. Nggak ngaku mereka nuhanin Muhammad, nggak ngaku. Gimana sih kalian Slim gimana kalian ini? Bukankah kalian berseru-seru kepada Muhammad? Muhammadku, dengarlah seruanku. Dengar seruanku ya Muhammad. Ya Rasulullah. Kalian ini waras atau enggak sih? Sadar atau enggak? Di mana akal pikiran kalian? Heran saya dengan kamu nih. Heran. Ini sama kayak gini. Kalau kita pergi hajatan, oke? Ya, kita hajatan. Ada orang Kristen, diambil nasi segini. Diambil ayam, diambil daging, diambil semua, makan. Ada orang Islam lihat nih, orang Kristen makannya banyak katanya. Sementara besok waktu kondangan, orang Islam ngambil yang sama. Diambil nasi segini, diambil ayam, diambil kerupuk, semua diambil. Kalau ada orang Kristen ngomong orang Islam nasinya banyak, oh enggak. Beda, ini beda ini utusan ini. Ini utusan, makanya kami makannya tidak banyak. Makanya saya bilang teman-teman, kurangin benturin kepala ke ubin. Gimana sih? Aduh.
Bagaimana sih pola pikir kalian ini? Gimana? Aduh. Ya, silakan. Rusdi Nur. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Rusdi. Saya tidak bisa menyalakan kamera. Tidak bisa menyalakan kamera, berarti di bawah dulu ya, di bawah dulu. Yuk, silakan. Jangan kita ini berstandar ganda. Kalau Rhoma Irama bernyanyi, mengapa kau Tuhankan manusia, maka saya juga bisa bernyanyi, mengapa kau Tuhankan Muhammad. Iya. Makanya 2025 ganti Tuhan. Ya, yuk. Kita kasih naik, ada Abdul Amir. Abdul Amir. Yuk, silakan Abdul Amir, nyalakan Silakan Abdul Amir, nyalakan kamera yuk. Kamera nyalakan dulu, Mir. Masih hidup kah? Masih semangat kah kamu? Iya dong, kan masih ada orang-orang masih semangat ya, Mir. Ya Mir, nyalain kamera. Masih semangat kayak Dis. Ini teman saya nih, si Amir ini. Lo ini pengecut. Pertuhan Muhammad semua ya. Bahagia. Amir, kenapa ngomongnya enggak coba serius dulu Amir. Amir, serius dulu Amir. Pengecut itu namanya. Tenang Amir. Mempertahankan kebenaran tapi lari ke Amerika. Pengecut. Amir, kenapa sih kamu datang langsung marah-marah, Mir? Jangan marah-marah. Amir ini datang marah-marah. Tapi kamu lari ke negara orang. Amir, kau hancurkan Kristenmu di Indonesia. Tenang dulu. Mir, udah tenang? Sudah tenang? Gimana? Oke. Amir, lo sudah menurut agama Islam, kamu lari ke Amerika. Pengecut itu namanya. Nggak gentle. Jadi orang itu gentle dengan Yohanes. Baik. Yohanes, Pak Bom gentle. Amir, tenang dulu Mir. Kamu lari ke jadi menurut kamu kalau berpindah tempat, oke. Jadi menurut kamu kalau hijrah itu adalah pengecut. Jadi menurut kamu hijrah itu pengecut? Gak ada hijrah kamu, pengecut. Kenapa? Karena di Indonesia banyak Kristen. Jadi menurut kamu kalau hijrah itu pengecut? Enggak hijrah kamu. Lari pengecut. Oke. Kenapa? Kamu lari ke sono lalu berteriak-teriak, tapi kamu menghancurkan Kristenmu sendiri di Indonesia. Sudah? Itulah kamu. Makanya saya bilang kamu itu ilmumu kardus. Tahu? Marah dia. Pengecut. Sudah belum? Minta bantuan dari Indonesia. Itu sudah pengecut. Belum? Minta bantuan di sana buat apa? Buat makan. Sudah belum, Amir? Kamu ini. Bicaranya sudah belum? Sudah mengadu domba Kristen di Indonesia. Lari sana minta bantuan anak-anak Indonesia untuk memberi makan kamu di Amerika. Pengecut. Sudah, Mir? Ngerti pengecut kok? Bicaranya sudah belum? Jadi pengecut kok bahagia. Iya, bicaranya sudah belum? NKRI-mu di mana? NKRI-mu? NKRI. Ngomong saja udah belepotan kau, Mir. NKRI-mu di mana? NKRI-mu. Sudah belum ngomongnya? Amerika. Pengecut. Sudah belum ngomongnya? Mempertahankan kekristenan tapi mengadu domba Kristen di Indonesia. Udah belum ngomongnya, Mir? Jangan dipaksa gitu lah ketawanya, Mir. Larinya ke Amerika. Lalu Mir, minta duit
untuk makan di Masa kamu Amerika. ulang-ulang sih Mir? Pengecut. Udah belum? Biar saya tanggapi. Udah, kamu ini pengecut. Saya nggak suka dengan pengecutmu. Kamu Sudah. di Indonesia kemarin aja kamu bilang-bilang itu kita aman-aman saja. Iya nah? Udah Kita bicaranya diskusi belum Mir? aman-aman Biar saya saja. tanggapi. Udah bisa bicara saya? Sekarang di Amerika Udah datang paus kan, Mir? Domba sama Kristen. Mir, udah datang paus Mir. Nah, udah meninggal si Amir, sialan. Paus lewat. Amir udah pening dia. Sialan. Ada paus lewat. Pengecut nomor 1 adalah Waduh, Edis. dinosaurus. Makasih Bang Pengecut Toyo, nomor 1 makasih. Edis. Udah belum Mir? Tapi bangga. jadi Waduh, pengecut. ada Universe, Hollow, Jadi Steve, pengecut makasih bangga. Bang Steve, Mengadu makasih domba. Steve. Mengadu domba. Waduh, Kristennya Rainforest, sendiri, makasih tapi di Kak Amerika. Ceki, terima kasih Kak Ceki, paus datang. Terima Kasihan, kasih Edi. Jangan Supri, pulang kamu terima nanti. kasih. Jangan Waduh, pulang, Galaksi karena datang. Sudah di kekristenan sudah kamu Waduh, mengadu si domba. Amir makin Islam darah kau tinggi, jelek-jelekan. teman-teman. Itu Amir makin darah tinggi, ngoceh terus gak ada. Paus lagi. Waduh, paus lagi Mir. Hebat kamu. Waduh, paus lagi Bang Idan. Makasih Bang Idan. Si Amir urat lehernya sudah mau putus. Sesama Kristen kau mau adu domba. Ya kan? Urat lehermu Mir udah keluar. Sesama Kristenmu sudah Gimana, adu Mir? domba, tapi kamu Kasian minta dia bantuan makan di 33 Amerika koinnya sana loh. dari Indonesia. Amir 33 koinnya. Waduh, Alsu, makasih Bang Alsu. Ada paus lagi lewat. Memalukan. Amir mukanya sudah lain. Sangat memalukan. Sebagai Makasih Kak bangsa, Ceki, paus sebagai lagi. Waduh, anak Mir. bangsa Indonesia, Paus NKRI, terbang terus, Mir. Gimana, masih Mir? Sangat memalukan. Mir, paus terbang terus gimana Jadi, Mir? pribuminya dilahirkan di Indonesia, Makasih Bang tapi menjelek-jelekan Purba. Indonesia, larinya ke Selesai, Amerika. makasih Anugrah Mimi. Memalukan. Terima kasih Bang Idan. Ansupri, Memalukan. makasih. Lari ke Amerika Makasih hanya Purba untuk Ika, apa? Ika Untuk makasih Kak mengadu Ika, domba bangsa Joseph Indonesia makasih, sendiri. Wandam terima Memalukan kasih, kalian. Halawapura terima kasih. Makanya kamu di pengecut nomor Waduh, 1. mukanya Amir Pengecut sudah nomor lain. 1 di Indonesia. Siapa? Waduh, Edisi datang lagi Bupak tuh. Butar. The Oci, makasih Oci. Pak Agus Hebat, Ibrahim, Edis, terima ya. kasih. Paus terbang Pengecut lagi. cari makan ke Amerika. Amir hanya untuk mukanya koin. sudah lain, teman-teman. Menjelek-jeleknya bangsanya sendiri. Kenapa, Mengadu Amir? domba sesama Mir. Kristen. Yo Itulah, ampun, Mir, makan Mir. minta koin. Waduh, Bang Idan, makasih Makan pausnya minta Bang Idan. dikirim koin dari Indonesia Waduh. untuk makan di Amerika. Amir sudah Bikin stres, oploket, semakin tapi dia apa ngoceh projeknya semakin untuk banyak mengadu paus domba terbang. sesama. Semakin banyak paus Hebat, terbang. Edi. Mau lari Mir? Hebat, Edi. Udah capek Mir? Mau lari? Silakan. Mau lari? Silakan kau berkuat-kuat di Amerika untuk mencari makan, ya? Gak usah kembali ke Indonesia, Mau lari? Gak usah kembali ke Indonesia. Mau lari? Mantap lo. Perjuangkan Si untuk Amir membesarkan mau lari di nih. Amerika. Ya Hanya ampun, menjelek-jelekan Mir, bangsa mukamu lo, Indonesia. Mir. Silakan. Mir, mukamu lo ya ampun sampai Hebat, begitunya Edi. Mir. Ayo. Ya ampun Mir. Hebat, Edis. Hebat, Gimana, Edis. Mir? Hebat. Pendukungmu memang hebat. Waduh, pendukungmu. mukanya Amir Mantap sudah kamu, beda. Edis. Tapi nggak tahu. Koinnya bahwa di cuma belakangnya Edis 50. pengecut. Mana Mir? Jangan dipaksa begitulah Mir senyumnya. Jadi pengecut kok bangga. Senyumnya Amir jangan dipaksa begitu. Jadi Tuh, pengecut lihat kok tuh. bangga. Waduh, makasih Ini, bagus. semua yang di bawah Makasih, itu lihat yang tuh. Gerombolanmu Lihat tuh. paling hebat Joseph, itu, mendukung makasih, kamu. makasih teman-teman. Wah, terbang lagi paus Karena lagi mereka tuh. mau Su ke Amerika Ilim, juga makasih kayaknya. Su Ilim. Waduh, waduh lagi terbang. Bang Idan, Hebat, makasih. Kembang apinya, terima kasih. Makasih rental car, terima kasih Anugrah, terima kasih. Biar Waduh, si banyak, Amir. karena kamu di sana perlu makan. Wajahnya Di sana Amir sudah mahal-mahal berbeda, itu. teman-teman. Ya, Amir masih terus mengoceh dan Gip terus berterbangan, Weh, saudara-saudara. kasih aja, Dan kasih Amir aja. masih saja terus mengoceh kasih dengan Edis, wajahnya nanti yang kalau nggak dikasih dipaksa. nggak makan nanti di Amerika, Dan si Amir kasihan. hanya mendapatkan koin 57, saudara-saudara. Mantap. Udah kasih terus, Edis, terus. Amir Karena terus dia yang menerus maju domba sesamamu. Hebat. Amir Edis. terus menerus Saya mengoceh masuk saudara-saudara. langsung powernya. Tetapi sayang Langsung sekali poinnya. saudara, koinnya masih Langsung 57 poinnya. pemirsa. Masuk Sampai semua, haus Edis. dia teman-teman. Silakan, Edis. Woi, perbanyak koinmu.
Bangun. Si eh, Amir katanya bangun teman-teman, apologi, tapi kamu marah-marah cuma dia domba teman-teman. apologi di Indonesia. Gimana Mir? Hebat, Terus? Edi. Masih mau lanjut? Maka perjuangkanlah pengejutmu. Masih lanjut Mir? Pengecut. Iya. Iya. Masih lanjut Mir? Lanjutkan pengejutmu. Pengecut nomor 1. Gimana Mir? Masih mau lanjut? Terima kasih Denny, Bang Kandi, makasih. Jadi pengecut nomor Kak 1 Ni, di terima Indonesia. kasih Kak Ni, apa kabar Kak Ni? Waduh, lihat tuh, udah banyak tuh. Jadi pengecut gimana, Mir? nomor 1 di Indonesia. Kau nih, ayo. Lihat tuh Mir, koin-koin berterbangan Mir, makin kamu berisik. Kau Mir. Gimana, Mir? lihat nanti di Amerika sana ya. Gimana Mir? Makanya kamu setelah di Amerika langsung wah berkuar-kuarmu, weh nomor 1. Gimana udah capek Mir? Silakan kau puaskan ya. Waduh, makasih Oke, Andi, dadah. Bang Andi. Lihat tuh. Ayo. Udah dadah. dapat galaksi tuh. Gimana itu? Ah, kabur si Amir. Kasihan dia teman-teman. Udah habis suaranya, koinnya cuman berapa? 60 sekian. 60 sekian itu teman-teman kalau ditukarkan ya paling-paling ya 750 perak. Teman-teman sekalian, gini loh. Saya ini membuat tema ini nih. Ya, 2025 ganti Tuhan. Kenapa kalian kok ribut? Kenapa kalian ribut kemana-mana? Kalau kalian mengatakan bahwa berpindah ke tempat lain adalah seorang pengecut, ya berarti waktu Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, ya berarti kesimpulannya dia seorang pengecut. Gimana sih? Tapi saya tidak mengatakan demikian. Anda harus bisa membedakan mana orang yang bertinju dengan strategi, mana orang yang bertinju dengan asal pukul. Kalau saya tidak seperti itu, teman-teman. Saya itu ya tahu bagaimana keadaan di negeri kita tercinta. Karena apa? Karena di negeri kita tercinta ini, kalau kita mau ngomong tentang agama Islam, ya dipenjarakan. Memang begitu keadaannya. Makanya kalau mau debat agama, ya kau jangan konyol. Karena yang hanya boleh membahas agama lain, itu hanya agama Islam. Gimana sih? Masa mau saya kasih tahu terus? Mau saya kasih tahu buktinya? Nih, saya kasih kalian nih, biar saya ulang dan ulang lagi, biar kalian tahu. Kalian lihat nggak nih banner di belakang saya ini? Ini karena apa namanya Mabes Polri menonton ini. Biar tahu. Begini loh. Kalau ada orang-orang Islam membuat kajian-kajian agama, ceramah-ceramah agama dengan topik bahasan agama Kristen, itu namanya dakwah. Contohnya apa? Contohnya ini nih. Ketika umat muslim mau bikin pengajian, dia bikin ini. Benarkah Bible dipalsukan? Nah kalau bikin begini, seperti saya bilang, maka Muspida, kepolisian, Satpol PP, gubernur, bupati, semuanya diam saja. Karena apa? Itu namanya dakwah. Supaya apa? Supaya orang tapir itu sadar bahwa Bible-nya sudah dipalsukan. Kamu coret ini Bible-nya, coret. Kamu ganti ini Bible-nya ini Quran. Benarkah Quran dipalsukan? Kau pajang seperti ini, kau pajang di jalan. Selesai hidupmu. Iya, selesai hidupmu. Maka Muspida, Mabes Polri, Polres, Polsek, ya kan, bupati, gubernur, mereka akan berbicara. Tulisan ini
banner ini itu memecah belah persatuan dan kesatuan. Tulisan ini mengatakan, benarkah Quran dipalsukan telah membuat tersinggung umat, maka ini harus dipenjarakan karena dia memecah belah kerukunan umat beragama. Memang begitu. Karena saya sudah tahu di negeri Konoha model-modelnya kayak begini, ya tidak mungkin ngomong begitu dari negeri Konoha, pean. Gimana sih kalian itu? Boro-boro mau bahas agama Islam, boro-boro mau mendebat agama Islam. Arswendo, dia cuman bikin polling. Tahu Arswendo? Dia pernah membuat polling pembaca majalah Monitor. Apa pollingnya? Siapakah tokoh yang kamu sukai? Dibikin tuh hasil pollingnya. Ternyata nama Arswendo ada di situ. Di bawahnya Arswendo ada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Umat Islam mengamuk, dibakar, dipecahin lah kantor majalah Monitor. Apa yang terjadi kepada Arswendo? Dipenjara 5 tahun. Cuman gara-gara polling. Nama Muhammad ada di bawahnya nama Arswendo. Aduh, gimana? Itu fakta. Kalian gak usah bantah itu. Gak usah kalian bantah itu. Karena cuman orang Islam yang boleh bahas agama Kristen. Gimana kamu itu? Nih, kalian tahu siapa ini? Pasti kalian tahu siapa dia. Namanya Dondi. Ada channelnya. Ketika dia membahas agama Kristen, gue bebas gimana. Bahkan dia bawa nama Yesus. Gak apa-apa. Namanya orang Islam. Bebas ngomong apa aja agama orang bebas. Tahu Zakir Naik? Ini biar saya ulang-ulang terus nih. Biar orang tahu. Zakir Naik ketika datang ke Indonesia, apa yang dibahas? Yang dibahas juga Kristen. Kristen juga yang dibahas. Brother. Jesus is Muslim, brother. Jadi saya itu hanya menjawab saja, teman-teman. Saya hanya menjawab saja orang-orang Islam. Saya ajak berdebat, bukan ajang hujat-hujatan, tidak. Makanya argumen, lawanlah dengan argumen. Kalau kalian berargumen membahas agama Kristen, saya juga boleh berargumen membahas agama Islam. Kenapa tidak boleh? Gitu loh. Yuk, saya undang kalian yang punya kapasitas, yang punya pengetahuan untuk berdiskusi dengan saya. Silakan. Ya. Kemarin kalian kan sudah gagal itu 2019 ganti presiden. Sekarang 2025 ganti Tuhan. Ya. Oke, kita kasih naik ada Eric Konten sebentar, bukan ini dulu. Oke, coba kita kasih naik Eric Konten ya. Eric Konten. Yuk, silakan Eric Konten. Oke, Eric Konten dia terpental. Kita kasih naik ada Muzakir. Muzakir, kalau dari nama-namanya ini sudah pasti dia ini penuhan Muhammad. Ya, silakan Muzakir, nyalakan kamera Anda. Silakan. Males saya sama Kristen bro-bro kayak kamu tuh. Kalau malas terus kenapa kamu naik ke sini?
Saya mau pengen nantang Coba aja. nyalain dulu kamera. Sebelum bicara, kamera dinyalain dulu. Jangan macam-macam kau babi. Sebelum kamu bicara, coba kameramu dinyalain dulu. Silakan. Kalau takut bilang, atau kalau malu bilang, saya sudah malu muka saya dilihat orang sebagai orang Islam. Minoritas kau babi. Kalau kamu malu, kalau kamu malu dilihat orang sebagai orang Islam, jangan memaksakan diri. Statement kau tuh sudah mencorengkan nama baik kami, babi. Coreng nama baik. Kan memang kalian menuhankan Muhammad gimana? Mari. Pasti itu kena ban itu sama TikTok itu. TikTok aja tahu dia penghujat. Nah. Iya, gimana? Adakah saya pernah mengeluarkan kata-kata kebun binatang? Tidak ada. Nggak ada. Selama kalian debat dengan saya, pernah nggak saya mengeluarkan makian-makian kata-kata kebun binatang? Nggak pernah ada. Kalau ada videonya, kalian bisa temukan saya mengeluarkan kata-kata begitu. Saya lompat dari Monas. Iya, nggak pernah ada. Saya ini hanya diskusi saja. Ketika orang Muslim mengatakan supaya ganti Tuhan, jangan menuhankan Yesus, boleh orang Islam bilang begitu. Gak ada yang heboh, gak ada yang marah. Giliran saya bilang ganti Tuhan, jangan lagi Allah dan Muhammad, kayak kamu marah. Itu namanya kamu mau menang sendiri. Gimana sih kamu? Bukankah ustadz-ustadz, bukankah ulama-ulama kalian, dan ada juga nih tiktokers yang lainnya dari Muslim mengatakan supaya jangan menuhankan Yesus. Ya nggak apa-apa, saya bilang juga ya jangan menuhankan Muhammad. Sama kan, sama. Kita punya hak yang sama. Mari argumen lawan dengan argumen, gitu saja, kok susah sih. Gitu aja kok repot. Ya silakan. Kita kasih naik ada Apli. Ale ngapak. Ale ngapak. Ya, silakan. Ale ngapak, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan. Ale ngapak, silahkan nyalakan kamera. Wah, adiknya Zuma ini. Adiknya Zuma ini, teman-teman. Ya gimana bro? Muslim atau apa? Atau Kristen? Muslim. Muslim. Ya silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Bro, coba masker dibuka aja lah. Dari Ibu Nancy. Saya dapat dari Bro, coba maskernya dibuka dulu, Bang. Coba mukanya masker buka dulu. Nah, gitu loh. Tarik napas lu. Tarik napas. Hembuskan. Bentar. Wajahmu soalnya gemeteran. Bentar. Wajahmu jangan gemeteran. Tarik napas. Hembuskan. Ngapa kenyongorop bisa ngapak ke priwek toh. Ya, ke priwek ngapak. Aja keluar aplikasi. Ngapak. Aja keluar aplikasi. Aplikasi ini jadi terjeda. Ke priwek toh. Silakan. Ale ngapak. Ini gimana sih? Jangan keluar dari aplikasi, ngapak. Iya, silakan. Ini saya gimana sih? Aja. Ini kamunya terjeda. Jangan keluar dari aplikasi.
Silahkan, apa yang mau Anda sampaikan? Saya ingin ini. Apa itu? Klarifikasi dari Mas Esdis. Aduh. Apa? Ini. Ingin apa? Mengenai apa ya? Ingin apa? Mengenai beli sinyal dulu, bro. Sinyal saja nggak punya. Aduh.